Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari bahan yang sederhana dan mudah didapat. Bisa untuk ide jualan dan cara membuatnya juga super mudah. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Ini mirip ya dengan ongol-ongol, tapi ini bahannya dari bihun. Unik dan enak. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nontonnya sampai habis ya. Nah, untuk bahannya pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandannya supaya wangi. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kelapa parut. Kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Sekarang kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm x 20 cm, tingginya 8 cm, lalu dialas dengan daun pisang, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Jika tidak ada daun pisang, di skip saja ya, langsung saja dioles dengan minyak sayur. Selanjutnya siapkan wadah, lalu ambil 2 bungkus bihun beras. Bihun beras ini beratnya untuk 2 bungkus, beratnya kurang lebih 220 gram. Setelah itu masukkan air panas cukupnya, kita rendam bihun sampai teksturnya lemas. Tidak perlu direndam terlalu lama, nanti bihunnya lembek. Cukup direndam sampai teksturnya lemas. Nah, ini tekstur bihunnya sudah lemas ya. Ini aku rendamnya cuma sebentar saja. Sekarang kita tiriskan. Nah, sekarang kita tiriskan dulu bihunnya. Setelah itu siapkan air suhu ruang secukupnya saja ya. Kemudian masukkan bihun, kita bilas sebentar dengan air suhu ruang. Tujuannya supaya bihunnya tidak lengket ya. Nah, jika sudah dibilas, sekarang kita tiriskan lagi bihunnya, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci, kita masukkan 100 gram gula merah. Tambahkan 75 gram gula pasir, kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian kita masukkan 3 lembar daun pandan ya, yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 400 ml santan. Selanjutnya kita masak sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya, saring larutan gula merah, masukkan ke dalam wadah panci, teflon atau kuali. Setelah itu, masukkan bihun. Sekarang kita aduk dulu bihunnya sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita masak bihunnya sampai larutan gulanya menyusut. Tidak perlu sampai terlalu kering. Sambil diaduk-aduk ya, supaya matangnya merata. Nah, ini larutan gula merahnya sudah mulai menyusut. Ini kelihatannya masih ada sedikit seperti ini, tapi tidak apa-apa, kita angkat saja ya. Nah, setelah itu kita tunggu sampai bihunnya dingin suhu ruang. Sekarang setelah bihunnya dingin suhu ruang, kita masukkan 125 gram tepung tapioka. Masukkan secara bertahap. Nah, sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan sisa tepung tapioka. Aduk lagi sampai tercampur rata.
Nah, hasilnya seperti ini setelah tepung tapiokanya tercampur rata dengan bihun. Sekarang kita masukkan bihun ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu kita ratakan dulu. Selanjutnya ditekan-tekan dulu supaya padat. Nah, kalau sudah selesai, yuk kita ke proses berikutnya. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue ongol-ongol bihun. Kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Nah, sekarang setelah dikukus selama 25 menit, kita angkat kue ongol-ongol bihunnya. Nah, selagi masih panas, kita sisir pinggiran kue, kita keluarkan kue dari loyang. Sekarang kita keluarkan kue ongol-ongol bihun dari loyang. Ini masih panas ya. Nah, seperti ini kue ongol-ongol bihunnya, teksturnya cakep ya. Sekarang kita potong-potong kue ongol-ongol bihunnya jadi 30 bagian. Ini kita potong dulu jadi 3 baris. Nah, kalau mau lihat tekstur bagian dalam kuenya seperti ini, lembut dan kenyal-kenyal. Nah, sekarang satu baris ini kita potong-potong jadi 10 bagian. Nah, seperti ini ya hasil kuenya setelah dipotong kecil-kecil. Kita pindahkan kue ke dalam kelapa parut. Nah, selagi masih panas, kita balur ongol-ongol bihun dengan kelapa parut. Nah, ongol-ongol bihunnya ini sebaiknya masih dalam keadaan panas ya, supaya kelapa parutnya lebih mudah merekat. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan kue ongol-ongol bihun ke dalam box mika. Bisa diisi 2 potong kue seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kue ongol-ongol bihunnya. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Nah, kelihatan ya teksturnya kenyal-kenyal seperti ini. Nah, yuk sekarang kita belah dua ya. Nah, seperti ini tampilan kue ongol-ongol bihunnya, teksturnya kelihatan cakep ya. Yuk kita cobain. Rasanya enak dan legit, manisnya pas, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Kue ini cocok banget buat ide jualan atau untuk sajian kue kalau mau ada acara di rumah. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue yet-yet. Kue yet-yet ini kue khas dari Bangka Belitung. Sekilas mirip dengan kue ongol-ongol atau kue ulen-ulen dari Palembang, tapi beda teksturnya dan beda bahan bakunya. Semuanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar.
Tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Supaya wangi, tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandannya. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan panci kecil, kita mau masak gula merahnya dulu. Masukkan 200 gram gula merah, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Masukkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan. Masukkan 200 ml air. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini sudah mendidih dan gulanya juga sudah larut. Kita angkat dari kompor. Selanjutnya, ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Siapkan loyang persegi ukuran 16 cm x 16 cm, tingginya kurang lebih 6 cm. Alas dasarnya dengan daun pisang atau boleh langsung dioles dengan minyak sayur. Kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur supaya kuenya tidak lengket. Nah, jika sudah dioles semua, kita sisihkan dulu loyangnya. Kita siapkan wadah mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan 150 gram terigu protein sedang, kemudian masukkan 600 ml santan kental. Kita masukkan dulu sebagian, kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Kita masukkan lagi santannya. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sudah halus dan tidak bergerindil. Kita masukkan sisa santan. Setelah itu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan larutan gula merah sambil disaring. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan air kapur sirih. Air kapur sirihnya kita ambil beningnya saja. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan panci dan saringan. Kita saring dulu adonannya. Nah, sekarang kita masak sebentar adonannya sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Adonannya ini kita masak untuk mengikat air supaya nanti bagian atasnya tidak berair dan juga supaya matangnya lebih merata. Nah, jika bagian bawahnya sudah ada adonan yang menggumpal seperti ini, kita angkat. Selanjutnya kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan loyang, kemudian kita tuang adonan kue ke dalam loyang. Sebelum dikukus, jika ada gelembung-gelembung udara seperti ini, kita pecahkan dulu. Nah, sekarang kita kukus kue yet-yet selama kurang lebih 1 jam dengan api sedang. Nah, setelah kurang lebih dikukus selama 1 jam, sekarang kita angkat kue yet-yetnya.
Selanjutnya kita diamkan dulu kuenya sampai suhu ruang. Nah, jika kuenya sudah dingin dan sudah set, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan. Kita keluarkan kuenya dari loyang. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk, sekarang kita potong kuenya jadi 24 bagian. Ini kita potong dulu jadi 3 bagian. Nah, seperti ini bagian dalam kue. Sekarang kita potong lagi kuenya. Satu baris ini kita potong jadi 8 bagian. Nah, seperti ini kuenya. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Nah, setelah dipotong-potong, sekarang kita balur dengan kelapa parut. Nah, jika untuk ide jualan, kita masukkan kue yet-yet ke dalam box mika ukuran 12 cm x 9,5 cm, kemudian tinggal di staples dan diberi stiker di atasnya. Nah, ini dia kue yet-yet gula merah khas dari Bangka Belitung. Sekilas mirip banget dengan ongol-ongol ya. Yuk, mari kita cobain. Rasanya enak dan legit, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Mirip ongol-ongol, tapi kue yet-yet ini sedikit lebih padat. Kue ini mudah dibuat dan bahannya juga murah meriah, sehingga cocok banget buat ide jualan atau kue untuk acara, atau kue untuk teman ngopi dan ngeteh. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat jajan pasar untuk ide jualan. Rasa kuenya enak sekali, lembut, legit, kenyal-kenyal, dan wangi pandan. Cara membuatnya juga mudah. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai garamnya tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 3 lembar daun pandan. Disobek-sobek ya supaya aroma pandannya lebih harum. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kelapa parut, kukus selama 15 menit. Nah, jika sudah 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Sekarang kita siapkan cetakan motif twister yang seperti ini, kemudian oles dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan kue. Siapkan 250 gram tepung tapioka, masukkan ke dalam wadah mangkok, lalu tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Selanjutnya tambahkan 200 gram gula pasir. Setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 500 ml santan, kita tuang saja semuanya. Selanjutnya tambahkan 200 ml air jus pandan suji. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Jika adonannya bergerindil, bisa disaring dulu ya. Nah, ini adonannya sudah halus, licin dan tidak bergerindil. Kita tambahkan pasta pandan secukupnya saja, kemudian diaduk lagi sampai rata. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan cetakan. Setelah itu kita tuang
adonan kue ongol-ongol pandan ke dalam cetakan, isi hingga penuh. Jika semua kue sudah diisi, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Nah, setelah kuenya dingin, sekarang kita keluarkan kuenya dari cetakan. Nah, seperti ini tampak kuenya, cantik sekali ya, dan warna hijaunya juga bagus. Nah, kuenya nih lembut sekali ya, lentur, kenyal-kenyal, warnanya juga bagus, cantik banget. Untuk ide jualan, kita masukkan kue ke dalam box Mika, isi 6 kue seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kuenya, cantik sekali ya. Cocok buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, ini tekstur kuenya benar-benar lentur dan kenyal-kenyal ya. Nih teksturnya lentur dan kenyal-kenyal, lembut. Kita cobain ya. Rasanya enak, lembut, lentur, kenyal-kenyal dan wangi pandan. Manisnya juga pas, dimakan dengan kelapa parut yang gurih-gurih, jadi enak sekali. Cocok banget buat ide jualan atau untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari sagu mutiara dan singkong. Hasilnya cantik dan juga rasanya enak dan legit. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 8 cm, alas dengan daun pisang, lalu oles keliling loyang dengan minyak sayur. Kemudian siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek supaya aroma pandannya lebih wangi. Kemudian diaduk dulu supaya garamnya tercampur rata. Nah, sekarang kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kukus kelapa parut selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 liter air. Setelah itu kita rebus air hingga mendidih. Kemudian kita siapkan 150 gram sagu mutiara yang warna putih. Nah, setelah air mendidih, kita masukkan sagu mutiara. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Nah, jika sudah direbus selama 5 menit, kita matikan api kompor, kemudian kita diamkan sagu mutiara dalam panci tertutup selama 30 menit. Sekarang setelah didiamkan 30 menit, kita tiriskan sagu mutiaranya. Selanjutnya, pindahkan sagu mutiara ke dalam wadah mangkok. Setelah itu, tambahkan 100 gram gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang sagu mutiara ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini diratakan dulu.
Setelah itu kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan kue, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Sambil menunggu, siapkan 750 gram singkong berat bersih setelah dikupas kulitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita haluskan dengan blender. Setelah itu kita saring singkong dan peras airnya. Selanjutnya pindahkan singkong yang sudah diperas ke dalam wadah mangkok. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 200 ml santan. Kemudian tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Nah, sekarang ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah sagu mutiaranya dikukus selama 20 menit, sekarang kita masukkan adonan kue singkong. Kita ratakan dulu atasnya, kemudian ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu, siapkan panci, masukkan 1 liter air, kita mau buat lapis bagian atas. Kita rebus air hingga mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, sekarang kita siapkan 150 gram sagu mutiara, tuang ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian tambahkan pewarna merah cabai secukupnya. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kita rebus selama 5 menit. Nah, setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor. Kita diamkan sagu mutiara dalam panci tertutup selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita tiriskan sagu mutiara. Selanjutnya pindahkan sagu mutiara ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita kembali ke panci kukusan. Nah, setelah 25 menit ya, dengan bantuan garpu kita garis-garis agar permukaan kue jadi kasar ya, supaya lapisan berikutnya bisa nempel dengan baik. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan sagu mutiara yang berwarna merah. Kemudian kita ratakan dulu atasnya. Setelah itu, kukus kue selama 30 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat kuenya. Selanjutnya, diamkan talam ubi kanda sampai dingin dan sampai set. Nah, jika sudah dingin dan sudah set, kita sisir pinggiran kue agar kuenya mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita tarik, lepaskan daun pisangnya. Nah, seperti ini ya tampilan dari kue talam ubi kanda. Sekarang kita potong dulu jadi 4 baris.
Nah, seperti ini hasilnya ya. Ada 3 lapis, warnanya cakep. Kemudian satu baris ini kita potong-potong jadi 10 iris. Nah, seperti ini ya tampilan kuenya. Sekarang kita pindahkan ke kelapa parut, kita balur kue dengan kelapa parut. Terima kasih sudah menonton, support terus Litz Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Untuk ide jualan, siapkan box mika ukuran 16 cm x 9 cm. Kita isi dengan 3 potong kue seperti ini. Nah, seperti ini tampak kuenya, cakep ya. Teksturnya juga lembut dan kenyal-kenyal. Kita cobain ya, rasanya enak, legit, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Cocok banget buat ide jualan atau untuk disajikan kalau mau ada acara di rumah. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar yang enak dan legit. Jajan pasar ini kue khas Palembang, rasanya enak banget, legit, lembut, kenyal-kenyal, dan wangi pandan. Kalian pasti suka. Cara membuatnya mudah dan anti gagal sehingga cocok banget buat ide jualan atau kue untuk acara. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Pertama kita siapkan loyang tulban diameter 16 cm, tingginya 8 cm. Kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur supaya kuenya tidak lengket. Nah, loyangnya sudah selesai dioles, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, kita masukkan ke dalam wadah tahan panas. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk agar garamnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandannya supaya wangi. Sekarang kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Kemudian masukkan kelapa parut, kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Nah, ini setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan mangkok untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan 150 gram tepung ketan, tambahkan 75 gram tepung beras. Kemudian masukkan 75 gram tepung tapioka. Setelah itu tambahkan 175 gram gula pasir, kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk dulu campuran tepung. Setelah itu kita masukkan 300 ml air hangat kuku sambil diaduk ya supaya tidak menggumpal. Ini airnya hangat kuku, bukan panas ya. Kita aduk cepat supaya tepungnya tidak menggumpal. Nah, jika adonannya sudah halus dan tidak bergerindil, sekarang kita masukkan 100 ml air jus pandan suji. Tambahkan juga 1,5 sendok makan minyak sayur. Yuk kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Sepertinya warnanya kurang hijau ya, kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk sampai tercampur rata.
Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan panci dan saringan, kemudian kita saring dulu adonannya. Selanjutnya kita masak sebentar adonannya sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal. Adonannya ini kita masak sebentar supaya tepungnya ini tidak mengendap ya pada saat dikukus. Nah, ini sudah ada adonan yang menggumpal ya. Langsung saja kita angkat dari kompor. Selanjutnya, ini kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan loyang. Setelah itu kita masukkan adonan kue. Jika ada gelembung udara di atasnya kita pecahkan dulu. Kemudian ini kita kukus selama 45 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat kue ulen-ulen pandannya. Selanjutnya kita diamkan dulu kuenya sampai suhu ruang, sampai teksturnya set dulu ya. Nah, ini kuenya sudah dingin ya. Yuk kita keluarkan dari loyang. Yuk, sekarang kita potong ya kue ulen-ulen pandannya jadi 16 bagian. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, jika sudah selesai dipotong-potong, sekarang kita pindahkan kuenya ke kelapa parut. Sekarang kita balur kue ulen-ulen dengan kelapa parut. Untuk ide jualan kita masukkan ke box mika ukuran 12,5 cm x 9 cm. Bisa diisi 2 kue. Nah, ini dia kue ulen-ulen khas dari Palembang. Tekstur kuenya lembut, kenyal-kenyal. Nih, seperti ini ya teksturnya, molor, kenyal-kenyal, tapi lembut. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, legit, lembut, kenyal-kenyal, dan wangi pandan. Terus dimakan dengan kelapa parut ada gurih-gurihnya. Kalian harus coba, aku yakin kalian juga akan suka kue ulen-ulen pandan ini. Cocok sekali buat ide jualan atau kue untuk acara. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Kue basah kekinian memang selalu menarik minat banyak orang. Contohnya kue basah yang satu ini. Selain menarik, rasanya juga enak. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue basah modern dari bahan singkong. Ternyata cara membuatnya mudah sekali. Tampilannya cantik banget dan rasanya juga enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai garamnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan, kita sobek-sobek supaya aroma pandannya lebih keluar. Selanjutnya kita kukus dulu kelapa parutnya selama 15 menit.
Nah, ini setelah dikukus selama 15 menit kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan 1 kilogram singkong, kupas lalu dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu, masukkan singkong ke dalam mangkok chopper. Kalau tidak punya mangkok chopper, singkongnya ini bisa diparut ya. Sekarang kita haluskan singkongnya. Selanjutnya kita pindahkan singkong yang sudah halus ke dalam wadah mangkok. Setelah itu tambahkan 275 gram gula pasir, kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita tambahkan 160 gram tepung tapioka, kurang lebih 16 sendok makan. Kemudian masukkan 500 ml santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita bagi adonannya menjadi 2 bagian sama banyak. Kita ambil 1 bagian, kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama banyak. Yang 1 bagian ini tambahkan pasta pandan. Bagian yang kedua tambahkan warna merah rose. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita aduk yang adonan pasta pandan sampai tercampur rata. Nah, ini yang 1 bagian lagi kita kasih 3/4 sendok teh bubuk pemutih makanan. Tambahkan dulu dengan sedikit adonan, kita larutkan bubuk pemutih makanannya, aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan ke adonan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk adonan putih ini kita bagi jadi 4 bagian ya. Masing-masing nanti ditakar kurang lebih sebanyak 160 ml. Sekarang kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 4 cm. Kemudian oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Kalau sudah, kita panaskan panci kukusan, masukkan loyang, lalu kita masukkan adonan pink sebanyak 160 ml. Adonan pink tadi kita bagi jadi 2 bagian ya. Ini yang 1 bagian sebanyak 160 ml. Nah, sekarang kita ratakan dulu. Kemudian kukus adonan pink selama 7 menit dengan api sedang ya. Nah, sekarang setelah dikukus selama 7 menit, kita buka tutup panci kukusan, kemudian masukkan 160 ml adonan putih. Setelah itu kita ratakan dulu. Selanjutnya kita kukus kue selama 15 menit dengan api sedang. Nah, sekarang setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kue singkongnya. Nah, ini kita diamkan dulu sampai hangat, jangan langsung dikeluarkan dari loyang. Sekarang setelah kuenya tidak begitu panas lagi, kita keluarkan kue dari loyang, sisir dulu pinggirannya ya. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah, bagus ya, tidak lengket sama sekali. Selanjutnya kita pindahkan ke talenan, rapikan dulu pinggirannya. Kemudian langsung kita gulung.
Kita rapikan dulu kuenya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita potong kuenya. Satu gulung ini aku potong jadi 6 bagian. Nah, hasilnya seperti ini ya, cantik dan rapi. Setelah selesai dipotong-potong, kita balur singkong gulung dengan kelapa parut. Nah, sekarang untuk ide jualan, masukkan ke dalam box Mika seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Litz Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kue singkong gulungnya cakep banget ya. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Cocok sekali dimakan dengan kelapa parut. Kue ini cocok banget buat ide jualan dan untuk acara ya. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.